Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan batas gharar terkait asuransi syariah. Kasusnya seperti ini, saya berusia 40 tahun, bekerja, mempunyai BPJS. Saya ikut asuransi syariah swasta yang mengcover masa tidak produktif akibat penyakit yang kritis dan jika meninggal dunia di usia 65 tahun. Hanya saja jumlah klaim yang cair akan turun drastis 90% jika ternyata meninggal di usia lebih dari 65 tahun. Saya juga berhak atas return dari investasi yang dikelola, ini jumlahnya sangat kecil. Pertanyaannya, Ustadz, tujuan saya itu ada dua. Pertama, ingin meminimalisir beban di keluarga, andaikan saya tiba-tiba tidak produktif karena sakit, nauzubillah. Yang kedua, saya merasa asuransi perlu karena ada unsur tolong-menolong dengan membagi beban resiko. Walaupun tentu saja ada yang diuntungkan yaitu provider. Saya ikhlas apabila dana tersebut tidak dapat diklaim sehubungan saya sehat selalu dan panjang umur hingga melewati usia 65. Amin insya Allah. Nah, apakah jenis asuransi tersebut diperbolehkan? Demikian Ustaz. Allah barik fiik. Asuransi yang Anda ikuti kan tidak diwajibkan oleh pemerintah. Berarti tidak ada yang memaksa Anda melakukannya dengan sendiri. Maka bila ada unsur yang tidak halal, tentu Anda berdosa. Ya, ditanyakan sejauh mana kadar gharar dibolehkan dan tidak. Gharar asuransi ini jelas besar, sehingga para ulama mengharamkannya. Walaupun Anda redho dan walaupun pihak perusahaan asuransi redho. Si A dan si B masing-masing setor uang 10 juta. Lalu mereka melempar uang logam ke atas. Kalau yang keluar bagian ini, kamu ambil 20 jutanya ya. Semuanya. Ya, kalau yang bagian satu lagi, kamu yang ambil 20 juta ya. Salaman ya, kita saling redho. Alhamdulillah kita saling redho, kata dia. Ya, apakah halal kemudian salah satunya mengambil 20 juta, mengambil harta manusia? Tentu tidak boleh, karena Allah tidak menghalalkannya. Redho itu menjadi bagian dari rukun syarat sah jual beli dan dalam berakad, kalau akadnya tidak melanggar ketentuan Allah, tidak mengandung unsur riba dan unsur gharar. Ya, seperti itu. Maka Baik, Ustaz. bila Anda ingin mengurangi risiko tadi, ya, tentu banyak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga risiko hidup Anda akan berkurang. Dan redho dan yakin dan redho dengan qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan Islam melarang orang menyimpan uang, tidak. Mengembangkan investasinya, tidak. Ya, tetapi bila ada unsur yang haram, tentu Allah memurkainya. Kalau Anda mengembangkan usaha yang halal, dan dengan itu Anda bisa di masa tua atau kapanpun Anda berproduktif mencari rezeki, alhamdulillah. Sejarah mencatat Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun lebih tua daripada Rasulullah SAW. Berarti ketika Rasulullah wafat umur dia 65. Di hari dia diangkat menjadi khalifah, jadi pemimpin umat Islam seluruh dunia di masa itu. Ya, besok harinya dia panggul kain seperti hari-hari biasanya dagang. 65 umurnya masih dagang ke pasar ngangkat kain, akhirnya. Nggak ada yang dia nggak malu, dia nggak merasa terbebani, usia tua harus istirahat, tidak. Kalau memanggul kain itu istirahat namanya, tidak, memanggul kain dagangan. Dan pun dia tidak malu. Sebagian kaum muslimin yang kurang imannya kepada Allah, banyak bergantung kepada dunia. Ketika masuk masa pensiun, dahulu dia adalah manajer, direktur, sekarang pensiun, biasanya terkena penyakit spiritualnya, terganggu jiwanya, karena sekarang nggak ada orang yang menghormati.
Tapi seorang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, mengerti semua qadar Allah, di umur sekian, kesempatan dia untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ya. Seperti Abu Bakar, di umur 65 masih dagang angkat kain. Nggak malu pun. Jadi khalifah. Kalau dia masih di rakyat biasa mungkin ada masalah. Dia jadi khalifah. Anaknya Ummul Mukminin, apalagi kurangnya. Rasulullah menantunya. Dan dahulu di waktu dia masih Islam, ya sekitar umur 42-an tahun, itu harta kekayaannya jauh sangat banyak. Diceritakan sebanyak 40.000 dinar. Kalau Anda konversikan dengan emas sekarang, 170 kilo emas. Berarti 170 miliar hartanya. Habis semuanya untuk dakwah Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ma nafa'ani malun fil Islam mithla ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Harta yang paling banyak berguna dalam mengembangkan agama Allah tidak saya dapatkan melainkan harta Abu Bakar. Tidak pernah dia mengatakan nanti masa depan saya tinggalkanlah sedikit. Sampai di perang Tabuk, dia, di Islam sudah mulai kuat di Madinah, tetapi kondisi perang jaraknya jauh dari Madinah, butuh biaya besar, ya, dan di musim mau panen kurma, berarti ketersediaan makanan berkurang. Ya, dia bawa hartanya 100% untuk berjihad fi sabilillah. Sehingga Umar mengatakan hari ini akan aku kalahkan Abu Bakar. Dia bawa 50% hartanya untuk berjihad, diserahkan kepada Rasulullah untuk biaya perang. Lalu datang Abu Bakar membawa hartanya. Lalu Rasulullah menanyakan, "Madza abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Dia mengatakan, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya. Allah. Itu keimanannya, akhi. Orang yang percayakan segala sesuatunya kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Bukankah Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Tapi bila Anda bertawakal, menyerahkan, menggantungkan diri Anda dengan harta dan materi, Anda tidak akan pernah menjadi manusia yang tercukupi kehidupan Anda. Ini yang penting, akidah yang kita Baik. tanamkan dalam diri kita. Bukan dilarang menyimpan dana, tidak. Bukan dilarang mengembangkan usaha, tidak. Dalam agama Allah dibolehkan dan dianjurkan. Tapi membuat kita keluar dari ketentuan syariat Allah dalam hal tersebut, ini yang tidak boleh. Rasulullah pernah menyimpan makanan pokok, yaitu gandum, untuk kebutuhan keluarganya selama 1 tahun. Tidak ada masalah, boleh, tidak ada masalah. Tapi membuat seperti yang tadi, sampai harus membuat asuransi yang gharamnya tinggi, ya, dan hukumnya haram, itu adalah lakukan, itu tidak boleh tentunya. Wallah.